kita tuh semua punya masa lalu yang kita nggak bisa ubah. Tapi kita punya masa depan yang bisa kita ubah. Okay, Ayo sekarang betul. kita memandang ke depan kayak apa yang menjadi pengingat kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi dengan Tuhan, Dia mau memakai kita yang bukan apa-apa melakukan sesuatu hal yang besar bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang besar. Selamat datang di Ceplas Kristen Podcast bersama gue Hari. Dan aku Marsha. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget. Kita akan ngebahas tema yang juga seru banget ya. Yes. Langsung aja kita perkenalan sama Ibu Iva. Boleh langsung perkenalkan Ibu? Ya, halo, saya Ibu Juanifa. Biasanya orang-orang manggil saya Ibu Iva. Sehari-hari saya sebagai dosen, saya mengajar mahasiswa, dan saya juga boleh melayani Tuhan. Terima kasih selalu buat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini kalau saya boleh diundang ke Ceplok ini, harapan saya kita sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Thank you sudah ada bersama-sama dengan Hari dan juga Cia pada malam hari ini. Makasih banyak Bu Iva untuk pembukaan dan perkenalannya. Mungkin karena tadi dari Bu Iva juga udah menekankan ya kalau memang sudah lama melayani dan lain sebagainya. Jadi mungkin sudah familiar banget nih dengan kekristenan, dengan orang-orang Kristen ya Bu ya. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu ketika lagi dalam banyak masalah, gimana sih caranya kita supaya tetap tahu, oh Tuhan tuh masih bekerja loh. Karena kan kadang kalau misalnya dalam masalah yang mungkin waktunya lama gitu ya, aku nggak ngerasa sih ada Tuhan. Gimana kita tahu kalau Tuhan tuh nggak diem loh, Tuhan tuh masih kerja. Itu gimana Bu? Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu selalu ada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Saya sendiri ketika dulu waktu saya berdoa supaya papa saya boleh mengenal Kristus, itu saya berdoa dari masih SD. Dan papa saya boleh mengenal Kristus ketika doa itu Tuhan jawab 40 tahun lebih. 40 tahun. Kalau ditanya apakah saya mengalami satu kondisi jenuh, bosan gitu ya, udah kelamaan gitu ya, jujur ada di dalam tahap itu. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang sedang saya alami, Tuhan tahu. Jadi kalau saya merasa bahwa dalam hidup kita itu, apakah Tuhan bekerja? Sangat. Saya sangat percaya. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Nah itu yang saya pegang. Ya, jadi saya sendiri mengalami apakah Tuhan ada, apakah Tuhan mendengar, apakah Dia tahu apa yang saya alami, dan saya percaya yes jawabannya ya. Dan bersyukur buat Marsha dan Hari juga kita memiliki Tuhan yang selalu tahu kondisi kita asal kita punya hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Itu saya selalu percaya. Bagaimana saya bisa tahu hatinya kalau saya nggak punya hubungan pribadi dengan Dia? Itu sebetulnya kalau boleh saya bagikan. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan berarti harus punya hubungan yang erat gitu ya Bu ya. Kadang kita juga awalnya mungkin kita tuh punya hubungan yang erat sama Tuhan, tapi lama-lama kayak aduh capek ya, mana nih balik lagi nih, Tuhan nggak kelihatan gitu. Gimana ya Bu biar kita tuh tetap punya pengharapan itu, tetap percaya, tetap bisa konsisten ya membangun hubungan dengan Tuhan. Iya, Tuhan nggak kelihatan, tapi kehadirannya sangat kita rasakan. Jadi kalau kita merasa bahwa awalnya aku dekat sama Tuhan, tapi sekarang ketika masalah itu datang, seolah-olah Allah menutup telinganya, menutup matanya, dan Allah menjauh daripadaku. Kembali lagi ketika kalau kita belajar ya, mungkin pernah dengar satu lagu, ketika aku dekat, engkau dekat. Ketika aku jauh, kata lagu itu engkau jauh, nggak pernah. Ya, ketika aku jauh, engkau tetap dekat. Hanya kita yang punya perspektif, yang punya cara pandang, satu persepsi kepada Tuhan yang salah. Kalau kita meragukan apakah Tuhan ada ya, pada awalnya aku menggebu-gebu bersandar pada Tuhan, tapi pada akhirnya aku mulai turun sampai padanya tanpa pengharapan, udah gak ada lagi harapanku. Percayalah Tuhan terus bekerja. Buktinya apa? Kalau kita masih tetap hidup sampai hari ini pun, itu ada di dalam kondisi dan di dalam perkenanan Allah. Karena hidup adalah anugerah Allah. Hanya kitalah yang kadang-kadang meragukan. Apakah Tuhan itu memperhatikan saya? Apakah Tuhan tetap mengasihi saya? Saya sangat percaya karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu seperti manusia yang mudah sekali berubah karena situasi dan kondisi, percayalah Tuhan yang gak berubah. Siapa yang berubah? Kita manusia. Nah itu, jadi pengharapan kita selalu harus ada di dalam Tuhan. Jadi kalau buat anak-anak muda mungkin yang belum ngerti konsep itu, tapi ngerasa kayak gue udah berdoa, udah datang ke gereja, udah pelayanan, tapi kok Tuhan gak menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka tuh harus mengerti konsepnya dulu atau kayak gimana? Gini, saya pernah waktu itu memimpin satu PA dengan pemuda. Lalu dia tanya begini, Bu Iva, kita lagi bahas waktu itu Yusuf ya, tentang Yusuf. Bu Iva, kalau dalam kisah yang kita pelajari setiap minggu tentang Yusuf ini, kok enak ya jadi Yusuf pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya lalu dia menjadi raja muda di Mesir. Sementara saya yang dari daerah ini, kalau teman-teman saya sudah berhasil, saya kok masih gini-gini aja ya Bu Iva. Saya cuma katakan, kamu tahu nggak? Semua orang dalam hidup itu berproses. Tidak ada yang instan, bahkan membuat mie instan pun harus merebus air, gitu ya. Jadi nggak ada yang berproses. Mau naik ke lantai 5, pasti kita mulai dari tangga nomor 1. Nah waktu kamu tanya ke saya sekarang, kenapa Bu Iva? Kok saya begini-begini aja sementara temanku sudah lebih berhasil. Saya mau katakan mungkin ya saat ini kamu masih ada dalam taraf kamu seperti Yusuf yang dipenjara. Atau mungkin kamu dalam taraf sedang dijual pada saat Yusuf sedang dijual oleh saudara-saudaranya. Jadi nanti kamu lihat betapa Tuhan baik dalam hidupmu. Dia akan memberikan sesuatu yang menurut baik di dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandanganmu. Percayalah dan sabarlah. Dan sekarang yang bertanya pada saya ini menjadi salah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Jadi kalau ketemu saya suka bilang, ingat gak dulu waktu kita PA? Kamu tanya, kok saya begini-begini aja Ibu Iva, dan sekarang kamu dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Nah itu saya selalu percaya. Jadi kalau bagi orang-orang yang mengatakan benar Tuhan ada gak ya, aku udah mulai kehilangan pengharapan, kembali lagi. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena saya selalu percaya ketika kita ranting, ibarat ranting ya, melekat kepada sang pokok anggur itu, di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Dan saya selalu percaya itu. Kita semua, Marsha, Hari, dan saya, dan juga mungkin yang menonton acara ini, ingat di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Harus melekat kepada pokok anggur itu, melekat kepada Tuhan dalam hidup kita. Emang syaratnya cuma itu, gak bisa kita lari dari dia gitu. Itu jadi, sih yang saya mau katakan. Mungkin lebih kayak jadi pengingat kali ya Bu ya, kayak kalau misalnya ini belum selesai, mungkin ini belum terjawab, coba deh cek lagi hubungan kita sama Tuhan tuh sebenarnya gimana sih? Udah serat itu belum sama ya akarnya gitu sama Tuhan si pemilik hidup kita gitu ya. Tapi kalau misalnya buat anak-anak muda pasti dengan menjalani proses itu tadi ada titik-titik di mana tuh anak muda lelah, marah, kecewa sama keadaan lah biasanya. Apalagi anak muda kan emosinya masih. Nah kalau menurut Ibu Iva ini hal yang wajar atau justru tanda imannya lagi lemah kayak gitu? Saya selalu percaya hidup itu pasti akan punya masalah. Kenapa? Karena nanti setelah kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita dapat gelar baru di depan nama kita, yang namanya RIP, ya kan? Rest in peace. Nah, jadi kalau kita bilang, aduh aku nggak mau punya masalah, tunggulah sampai gelar itu datang, gitu ya. Kita kan sekarang di masa penantian ya. Jadi kalau kita masih dalam kondisi sekarang hidup di dunia, pasti punya masalah. Dan percayalah, masalah itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa. Ya, seperti seorang anak ketika dia bayi, masalah dia pasti paling susah makan gitu ya, susah buang air. Tapi ketika dia mulai sekolah, dia mulai susah pisah dari mamanya. Ketika dia masuk SD, susah kalau ada ulangan. Terus begitu ya. Sekarang ketika kita di tahap semakin dewasa, bukan hanya ulangan yang susah, bukan hanya uang jajan yang kurang, tapi kan makin banyak ya, makin kompleks ya. Karena manusia dewasa akan diuji juga dengan hal-hal yang lebih banyak lagi yang membuat dia menjadi semakin dewasa. Dan masalah itu selalu waiting list. Kita nggak undang pun dia pasti datang. Nah jadi kalau ada masalah itu seharusnya nih kita merasa bahwa Tuhan mau membentuk aku, Tuhan mau menjadikan aku lebih apa lagi nih. Ya ingat ya waktu nanti tanya mama papa deh. Kalau seorang anak kecil dulu ketika dia nangis mau tumbuh gigi dia nangis, betul nggak? Ketika dia mulai belajar berjalan dia jatuh kakinya mungkin biru-biru, lalu orang tuanya mama papanya ayo yuk semangat kamu pasti bisa jalan. Nah hidup kita juga begitu, nggak mungkin kita tuh nggak ada masalah tiba-tiba menjadi yang Superman atau Superwoman, nggak ada.
Semua butuh waktu, semua butuh proses. Bahkan kadang-kadang ya itu tadi harus lebam, jatuh ya, baret-baret gitu ya. Tapi semua itu menjadikan seorang anak menjadi dewasa, kita juga iman kita semakin bertumbuh. Kita harus ingat itu. Ya. Berarti kalau misalnya kita lagi atau anak muda tim-tim ceplok yang nonton nih Bu Iva, ketika mereka lagi dalam masalah, kira-kira apa nih langkah pertama yang teman-teman harus lakukan gitu? Ya, kita kalau punya masalah nih anak-anak muda, perhatikan. Pertama, siapa yang kamu cari? Pasti sohib, soulmate gitu ya. Dan medsos. Apapun sekarang dimasukin ke medsosnya. Ya, gue sebel banget hari ini. Benar-benar hari ini gak bersahabat dan sebagainya. Kita lupa loh curhat sama Tuhan. Ya enggak? Ya, kita lupa. Nah, lalu ketika kita punya masalah, apalagi yang kita lakukan? Kita kadang-kadang menganggap bahwa Tuhan, aku gak akan bisa apa-apa. Betul, pasrah. Tapi Tuhan itu bukan hanya memberikan kepada kita kepasrahan, tapi hikmat dan akal budi. Kita mesti ngapain dengan masalah ini? Ketika kita lihat, kenapa Tuhan izinkan ini sama aku ya? Temanku itu kayaknya mulus-mulus aja hidupnya, tapi kok aku banyak banget yang namanya naik turun. Percayalah, setiap orang punya salibnya sendiri. Setiap orang punya masalahnya sendiri yang kadang-kadang kita menganggap bahwa hidup dia lebih enak dari hidup saya. Teman-teman tahu nggak? Banyak orang yang mungkin iri loh dengan hidup kita. Ya, aku pengen loh seperti Hari. Dia nggak tahu Hari punya masalah apa. Aku pengen seperti Masya. Aku pengen seperti Bu Iva. Tahu nggak teman-teman bahwa semua dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan punya masalah. Ya, jadi kalau saya katakan kembali lagi yang selalu diingat adalah yuk curhatnya sama Tuhan. Ya, yang kedua, ketika kita menghadapi masalah itu tetap lakukan yang terbaik. Jangan karena kita marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, lantas kita seolah-olah ngancem Tuhan. Lihat ya Tuhan, karena Tuhan begitu aku nggak mau lakukan ini loh. Aku akan berhenti dari pelayanan loh. Aku akan nggak perlu begitu gitu. Bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita juga belajar introspeksi dan melihat diri kita. Benar nggak Tuhan apa yang aku lakukan? Kadang berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting. Mengambil waktu sendiri di hadapan Tuhan itu penting. Kita terlalu sering sibuk dengan pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan agenda yang sudah kita lakukan selama 24 jam. Tapi kita lupa, kita harusnya mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kita, kita punya jam teduh, saat teduh yang teratur gitu ya. Kita punya jam doa bersama dengan Tuhan. Dan itu pasti yang akan membuat kita semakin hari semakin segar. Ya, kalau firman Tuhan itu selalu katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percayalah gitu ya. Yang mesti kita lakukan adalah langkahnya memandang kepada Tuhan, mau curhat sama Tuhan, dan tetap lakukan yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berat pasti, tapi Tuhan selalu mengatakan ada kelegaan di dalam Tuhan. Kita gak pernah sendiri, kita selalu punya Tuhan dan Tuhan mengirimkan orang-orang baik. Ya, Masa punya orang baik, Hari punya orang baik, saya punya orang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itulah penghiburan dan kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Oke, mungkin sekalian mau nanya sih Bu, tadi kan ya Tuhan tuh kasih kita orang-orang baik ya di sekitar kita, sohib kita lah gitu Bu. Cuma tadi kan kalau misalnya ketika kita punya masalah, ceritalah sama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya langkah pertama yang kita lakukan justru cerita sama sohib kita, yang sebenarnya kan dia juga ya titipan Tuhan nih, orang baik. Itu gimana Bu? Apakah ya tetap harus ke Tuhan dulu nih pertama tuh sebenarnya nggak apa-apa juga gitu? Iya. Kalau kita punya teman yang sama-sama melayani, sama-sama dia punya konsep bagaimana hidup di dalam Tuhan, gak masalah. Makanya kan kenapa sih Ibrani 10 bilang, jangan pernah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kamu tuh punya komunitas yang sehat. Ya. Kalau di dalam keluarga kamu punya teman-teman lingkungan gereja, teman-teman persekutuan atau dimanapun Tuhan taruh, Tuhan selalu ingetin kita bahwa kamu tuh harus bergaul dengan pergaulan yang sehat. Ya, kita lihat di zaman sekarang nih bukan memusuhi orang-orang di sekitar kita, tetapi bijaklah kepada siapa kita bergaul. Ya, kalau kita bisa bicara dengan teman curhat gitu, lalu teman kita bilang yuk kita doa sama-sama. Gue juga punya jam doa buat lo. Selalu gue doain lu, itu gak kenapa-napa. Tapi kan yang repot adalah ketika kita curhat sama temen dan dia bilang emang begitu, gue juga merasa dulu gue rajin loh ke gereja, karena Tuhan gak pernah nolong gue mulai undur. Sama lah kita, udahlah gak usah rajin-rajin amat sekarang. Itu kan repot ya. Nah jadi kita juga punya teman, kita bergaul dengan siapa kita bergaul, mulailah kita lihat, mulailah kita saring, tepat gak Tuhan? Ya, kalau memang segala sesuatu datangnya dari Tuhan, percayalah dia tak akan pernah menghambat pelayananmu. Contoh ya,
kalau kita punya suami, istri yang sudah menikah, tidak akan pernah suami atau istri kita menghambat kita pelayanan. Lalu anak kita bilang, repot ya sejak punya anak, aku gak bisa melayani Tuhan. Siapa bilang? Anak adalah anugerah Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang Tuhan anugerahkan itu menghambat pelayanan kita? Itu contoh yang paling gampang. Ya, jadi keluarga termasuk pasangan hidup, kenapa harus didoakan itu? Ya. Ketika kita menikah dengan orang yang Tuhan beri pada kita, percayalah dia akan membuat kita semakin bergiat, semakin membuat kita tidak tahan untuk tidak melayani Tuhan. Nah itu, ya jadi kembali lagi kan, segala sesuatu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Orang-orang baik pun Tuhan izinkan, Tuhan berikan buat kita. Ya. Berarti kawan ceplok juga mesti ingat nih, kalau cari teman, cari pasangan hidup mesti yang jangan menjauhkan kita daripada Tuhan ya Bu ya. Gitu. Ya, ada rekan kita Cici mau nanya, boleh? Iya, Ibu, saya mau nanya ya Bu. Silakan. Nah, Bu Iva curhat ke Tuhan ya tadi ya. Nah, tapi kan banyak anak muda tuh butuh feedback atau ya adalah jawaban dari Tuhan. Nah, sedangkan jawaban dari Tuhan tuh kita nggak tahu kapan datangnya. Nah, itu menurut Ibu gimana Bu? Iya, jawaban dari Tuhan itu Tuhan bisa makai banyak hal. Ya, yang jelas gini, kalau kita punya masalah, kita seringkali kan berpikir berlebihan. Kira-kira nih masalah saya bisa lewatin nggak ya? Kira-kira masalah ini akan membuat saya seperti apa ya? Kalau kita menyerahkan pada Tuhan setiap masalah itu, selalu ada damai, selalu ada kebahagiaan dan ada solusi di dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Yang kadang-kadang ketika kita melewati hari-hari kita lihat sesuatu yang menyenangkan kita, lantas kita ingat, oh ya Tuhan, hari ini ternyata ketika aku lihat bukan lagi mendung, tetapi ada sinar matahari, bahkan ada pelangi sehabis hujan. Sama ketika aku punya masalah pun Tuhan menjawab itu, Tuhan memberikan kepadaku satu sukacita yang aku sendiri gak tahu datangnya dari mana. Pasti itu datangnya dari Tuhan, gitu ya. Jadi saya selalu percaya alam ini pun bisa membantu mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan. Jawaban Tuhan bisa lahir dari orang-orang yang terdekat yang katakan, tahu gak kamu bahwa kemarin waktu aku doakan kamu, gitu ya, aku merasa bahwa kamu bisa kuat di dalam Tuhan, dan aku melihat bagaimana hari ini kamu lebih senyum, lebih sukacita, karena aku percaya Tuhan akan menopang kamu. Jadi Tuhan emang tidak menjawab mungkin dengan suara begitu ya, dengan halilintar kan gitu ya, bukti-bukti yang kita bilang saya klaim janji Tuhan, tapi enggak. Tuhan bisa menjawab dengan alam, Tuhan bisa menjawab dengan kondisi yang kamu alami. Pernah enggak kita capek melayani Tuhan, tapi kita nggak ngedumel, tapi kita bisa senyum gitu. Aduh Tuhan, aku bersyukur hari ini ada satu jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku capek, tapi aku bersyukur aku dipakai Tuhan untuk boleh melayani Dia. Kayak gitu loh. Ya, jadi Tuhan bisa pakai kita dengan berbagai cara. Tuhan bisa menjawab kita dengan berbagai cara, termasuk ketika Tuhan memberikan jawaban melalui firman-Nya. Itu yang lebih. Ya, waktu kita baca firman Tuhan, apa sih yang kita dapatkan? Selalu ada kesukaan, selalu ada kelegaan di dalam setiap permasalahan kita. Aku jadi nangkep gini, kayak bukan tentang masalah itu langsung hilang, tapi tentang kehadiran Tuhan di dalam diri kita memberikan damai dan sukacita aja itu udah luar biasa ya Bu ya. Kayak ya walaupun gunung itu nggak berpindah, tapi kita tetap percaya, itu yang penting di situ. Iya, betul. Kalau misalnya selama ini nih dari Bu Iva kan sudah lama ya mengajar menjadi dosen, pasti banyak nih anak-anak mahasiswa yang juga curhat gitu sama Ibu. So far apa sih Bu pola anak-anak atau masalah dari anak-anak ini biasanya yang sampai mereka merasa, duh Bu saya tuh udah capek banget deh gitu. Masalah-masalah anak muda zaman sekarang. Iya, dan biasanya dari Ibu Iva memberikan saran apa gitu? Iya, tahun ini ke 32 tahun saya menjadi dosen ya. Jadi sudah 34, saya masuk 34. Tahun 92 jadi dosen, 34 tahun ya. Dan mahasiswa saya kebanyakan anak-anak rantau di mana mereka nggak ada ayah ibunya di Jakarta ya. Dan yang mereka curhat tuh biasanya kesulitan ekonomi. Kalau belum datang biasanya transferan dari orang tua. Lalu kesulitan pada saat mereka masuk di dalam dunia mahasiswa yang beda banget dengan masa SMA mereka. Penyesuaian diterima sama orang, gimana caranya suka atau bisa diterima dalam pergaulan mahasiswa gitu ya. Nah biasa waktu curhat-curhat seperti itu juga kesulitan dalam studi pasti ya. Mereka ada, gak semua anak pintar kan ya, ada yang pas-pasan, ada yang udah belajar semalam suntuk tetap aja nilainya jelek gitu. Waktu mereka curhat itu, saya pertama menempatkan diri pasti sebagai mamanya mereka gitu. Karena buat saya mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kirimkan
buat saya gitu. Apapun yang menjadi sharing mereka, saya coba untuk bisa mengerti kondisi mereka, belajar menempatkan diri saya di dalam posisi mereka. Nah, waktu mereka curhat, saya pasti mengajak mereka di awal waktu mereka cerita, saya dengerin dulu apa yang menjadi masalahnya, lalu saya mau mereka melihat diri mereka dulu, apa sih sebetulnya yang menjadi masalah itu dari diri kamu. Misalnya dia bilang, aku IP ku gak pernah naik loh Bu, nilaiku begitu-begitu aja. Nah, saya akan tanya, kamu belajarnya gimana? Jam main kamu sama jam tidur kamu apakah lebih banyak daripada jam belajar kamu? Jadi saya mau menggali apa yang juga menjadi masalah dalam diri mereka. Mereka gak melulu nyalahin Tuhan, mereka gak melulu nyalahin keadaan, mereka gak melulu nyalahin teman-teman pergaulan mereka, tapi lihat mereka, apa yang sebetulnya terjadi dalam diri kamu. Ya, yang berikutnya adalah saya gak bicara dulu dengan Tuhan nih, saya gak bicara Tuhan dulu sama mereka gitu ya, tapi saya ajak mereka untuk berpikir, kalau kamu melakukan ini dampaknya apa? Kalau kamu dalam kondisi ini apa yang buat orang lain yang juga mungkin kamu rugikan dalam hal misalnya pergaulan? Apakah kalau kamu menarik diri dari mereka sementara itu merugikan teman-temanmu gitu ya? Jadi saya selalu ajak mereka berpikir dan ajak mereka untuk mengambil keputusan yang mereka harus lakukan. Jadi saya nggak pernah mau begini, menurut ibu aku mesti gimana, saya nggak mau, karena nanti dia akan bilang ini kata Bu Iva bukan kata saya. Saya ajak mereka, ayo menurut kamu gimana? Oh iya berarti Bu ya aku harus begini ya Bu ya, aku harus begitu. Nah itu baru saya perkuat ya. Dan terakhir biasanya saya ajak mereka berdoa, apapun agama mereka, saya ajak mereka berdoa sebagai orang Kristen ya, karena saya adalah orang Kristen, nggak apa-apa Bu berdoa gitu. Saya lakukan ini kenapa? Ketika mereka menjadi alumni, mereka mungkin lupa rumus-rumus akuntansi yang mereka pelajari dari saya. Saya ngajar akuntansi gitu ya. Tapi mereka akan ingat nilai-nilai kehidupan apa yang saya bagikan buat mereka. Karena itu yang akan menjadi bekal pada saat mereka punya masalah di pekerjaan. Kalau dulu mungkin waktu masih menjadi mahasiswa bisa datang ke ruangan saya. Tapi kalau di kantor belum tentu ada pimpinannya yang mau ngeladenin loh. Nah jadi saya selalu ajarkan itu sama mereka bahwa percayalah kamu tuh gak pernah sendiri. Kamu tuh punya Tuhan, cuman bagaimana kamu menyadari bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kamu. Nah nilai-nilai itu yang selalu saya tanamkan sama mereka dari dulu sampai hari ini. Ya, saya percaya bahwa ketika mereka punya masalah mereka akan ingat itu. Dan bersyukur dengan adanya medsos, saya bisa terhubung sama mereka. Dan mereka suka bilang, Bu Iva aku inget deh, waktu ibu dulu doain saya, jujur kadang saya lupa, saya doain kamu tahun berapa ya gitu. Karena kan pasti ya, setiap semester ada mahasiswa baru yang mesti saya doain. Tapi dia cerita, waktu di ruangan ibu loh, yang ibu ngomong begini, saya masih ingat kata-kata ibu. Kemarin ketika kita ada ke tempatnya salah satu pengurus Mika meninggal, itu saya ketemu dengan salah satu mahasiswa saya, angkatan 93. Saya ngajar dia tahun 1993. Waktu dia lihat saya, dia langsung dadahin saya, dia bilang gini, Kak Iva gitu ya, hey ya kamu sama siapa? Sama istri saya gitu, sekalian dia kenalin. Kak aku tahu nggak, kalau aku ketemu kakak, yang aku selalu ingat begini, hari ini kamu mau ujian, ingat loh, kamu anak persekutuan. Ingat loh kamu punya Tuhan, jangan pernah mempermalukan Tuhan ya, muliakan Tuhan dengan nilai ujian kamu, itu yang selalu ku ingat. Jadi kayak gitu, dia akan ingat setiap lihat muka saya katanya ingat kalimat itu, padahal dia udah bapak 2 anak sekarang gitu ya. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika saya bisa ditaruh Tuhan dan Tuhan kasih kesempatan menjadi seorang dosen, saya bisa mempengaruhi anak didik saya. Oleh sebab itu saya juga harus menjaga diri saya. Ya jangan sampai mereka lihat ibu ini cuma pinter firman Tuhan, cuma pinter ngajar tapi kelakuannya nol besar. Enggak. Yang saya tahu bahwa Tuhan menitipkan mata mereka, mata Tuhan itu lewat mereka gitu ya. Jadi mereka cuma bisa nilai Bu Iva jadi role model enggak, Bu Iva jadi teladan enggak. Dan itu saya harus perjuangkan juga supaya kehadiran saya menjadi surat Kristus yang terbuka buat mereka. Tidak sempurna, tetapi saya mau terus belajar, saya mau Tuhan pakai saya di dalam pekerjaan saya dan pelayanan saya sehari-hari. Tapi itu kan yang misalnya yang berhasil dinasehatin kayak gitu. Kalau di dalam praktiknya juga berapa 34 tahun tadi Bu. Nah, ada nggak sih mahasiswa atau pemuda yang udah dinasehatin, udah dideketin tapi kayak ibarat katanya bebal kali ya? Ada. Jatuh lagi, gitu lagi. Gitu kayak gimana? Ada. Ya bahkan sempat di penjara pun ada, gitu ya. Saya udah berkali-kali bilang sama dia bahwa kamu jangan suka berantem, kamu jangan suka cari masalah sama orang. Ingat kamu mahasiswa, kamu ada di kampus Kristen gitu ya, kalimat-kalimat saya. Tapi tetap aja berantem, ya tetap aja dia
bahkan nggak tanggung-tanggung berantemnya sama supir kendaraan umum gitu. Gara-gara dia bilang dia ngelirik pacar saya, Bu. Jadi saya hantam dia. Saya bilang itu kan supir tuh punya mata, kenapa kok hajar dia gitu kan. Contoh, waktu dia masuk penjara dia ngomong sama saya, Bu Iva bisa bebasin saya nggak? Ibu bisa jamin saya nggak? Enggak. Kok ibu begitu? Harusnya ibu sebagai dosen, kalau dulu namanya dosen PA, pembimbing akademik gitu ya saya ya. Sekarang dosen PKMA namanya, pembimbing kemahasiswaan. Ibu kan sebagai dosen PA saya, harusnya ibu tuh menjamin saya untuk saya keluar dari sini. Enggak, saya tetap taruh kamu di situ. Supaya kamu belajar bagaimana menguasai diri kamu, mengendalikan emosi kamu, dan yang terlebih kamu belajar, kamu berjumpa sama Tuhan di penjara ini. Gitu. Ada yang begitu ya, tapi bukan hanya di penjara, tapi juga ada yang dalam kesehariannya udah dibilang jangan lakukan, lakukan lagi. Itu ada, tetapi saya selalu percaya semua butuh proses. Sehingga saya selalu bilang sama dia, kamu tahu nggak, kita tuh semua punya masa lalu yang kita nggak bisa ubah. Tapi kita punya masa depan yang bisa kita ubah. Ayo sekarang kita memandang ke depan kayak apa. Itu yang sering saya ngomong sama mereka. Karena mereka pasti punya latar belakang yang jelek nih, yang gak bisa saya ubah ya. Tapi ayo sama-sama, yuk saya akan tolong kamu. Sama-sama kita melihat ke depan. Kamu akan ditolong Tuhan dan saya akan membantu kamu lewat izin Tuhan pastinya untuk lebih baik lagi kamu ke depan. Dan itu bukan karena saya percaya tuh Tuhan yang kasih kesempatan buat saya. Kalaupun tidak semulus yang diduga, ya saya percaya Tuhan semua butuh proses. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik atau menjadi tidak baik. Tapi harapan saya dan doa saya dia menjadi lebih baik. Itu. Kemarin itu keren banget. Ada quote, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan itu bisa diubah. Itu keren banget. Itu mesti diingat kawan-kawan muda. Itu penting banget sih. Penting banget. Tapi mungkin ini juga butuh apa ya, mungkin saran nih dari Bu Iva. Mungkin especially kayak beberapa anak-anak muda zaman sekarang, kayaknya banyak ya kita tuh bergumul di pikiran sendiri. Overthinking lah, kayak OVT istilahnya zaman sekarang. Itu tuh gimana ya Bu caranya kita tuh tahu kalau overthinking itu tuh emang kayak aduh ini tuh permainan pikiran kita aja, atau sebenarnya itu benar-benar teguran dari Roh Kudus? Kalau kita bicara tentang overthinking, itu seringkali ada satu kegelisahan yang kita rasakan. Bahkan yang paling menakutkan adalah kita takut pada kenyataan yang ada. Karena didera oleh rasa bersalah, didera bahwa kamu tuh gak benar, pokoknya macam-macam gitu ya. Lalu kalau kita bicara tentang overthinking itu, kita juga seringkali kita nggak jujur pada diri kita sendiri ya. Kita lebih berpencitraan gitu ya. Kita berpikir berlebihan yang kita di depan orang kita mau menunjukkan nggak ada apa-apa kok gitu. Beda ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita biarkan dia bekerja dalam diri kita. Yang kadang-kadang jujur kita mau nangis. Aku nggak tahu lagi Tuhan, aku mesti gimana gitu. Tapi Allah itu yang akan menolong tepat pada waktunya dia. Bukan pada waktunya kita. Sehingga ketika overthinking, ketakutan itu melanda kita, kecemasan, dan seringkali gak ada solusi. Tidak ada solusi. Beda ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dalam ketakutan kita, pasti kita pernah takut ya. Dalam kecemasan kita, bahkan mungkin kita mulai tawar hati, putus asa. Kita akan bilang, Tuhan aku gak tahu lagi mesti gimana. Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah yang aku punya. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, walaupun nggak mudah, yang mungkin mesti berbelok-belok gitu ya, nggak langsung lurus. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita, ada ketenangan. Beda dengan overthinking, selalu takut, selalu cemas. Bersama dengan Tuhan ada ketenangan, dan kita pasti Tuhan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Cepat atau lambat, Dia pasti memberikan jalan keluar itu buat kita. Waktu Tuhan yang terbaik kalau kata lagu ya, saya percaya itu. Berarti sebenarnya memang balik lagi ya hubungan kita ya Bu ya sama Tuhan untuk lebih peka lagi, untuk akhirnya nantinya dibimbing. Tapi kalau ngomongin soal hubungan sama Tuhan, pasti banyak juga sebenarnya ya mungkin nggak cuma anak muda ya gitu, yang berjalan kalau hidup gue baik-baik aja, udahlah santai aja, nggak perlu deket-deket banget Tuhan, lah sama Tuhan. Tapi kalau lagi jatuh, aduh langsung Tuhan mana nih gitu. Doanya banyak banget tuh kalau misalnya lagi ada masalah ke gereja. Betul. Kayak seberapa bahaya tuh Bu, kayak kita tuh koneknya sama Tuhan ketika ada masalah aja. Tokoh Ayub mengingatkan saya ketika saya kemarin mengalami satu penyakit ya. Mungkin bagi sebagian orang kalau sakit yang saya derita itu disebut stadium sekian, harus menjalani kemo atau apapun, pasti buat orang sama seperti saya pasti shock ya. Nah di situ waktu saya belajar, saya teringat tokoh Ayub.
Kalau dulu dia mengenal Tuhan hanya mendengar apa kata orang, tetapi sekarang aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan aku tahu siapa dia. Ketika aku mengalami masalah dalam hidupku, itu kisah Ayub. Itu yang saya alami juga gitu. Kalau mungkin saya bertahun-tahun, saya melayani Tuhan itu sejak usia 17 tahun. Ya, saya melayani Tuhan sejak usia 17 tahun, mulai mimpin kelompok kecil, saya mulai melayani Tuhan di persekutuan doa, saya mulai melayani buat teman-teman yang mau bertemu dengan Tuhan dan nggak tahu gimana caranya. Jadi saya punya kelompok-kelompok doa gitu ya, itu dari usia 17 tahun. Nah, tapi waktu itu mungkin ketika waktu saya sakit kemarin, tahun kemarin, di situ saya mulai merenung, Tuhan, mungkin seperti yang saya katakan dari dulu, aku hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku alami loh bersama dengan Tuhan seperti apa. Di dalam ketakutanku, yang saya ingat cuman apa? Mazmur 23 saat itu. Menjelang masuk ruang operasi, yang saya ingat, Tuhan, waktu Daud mengalami Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, itu masih ada di dalam bayang-bayang seorang Mesias. Dia percaya akan ada juru selamat, seorang Daud, dia adalah bapak gitu kan, dia secara kalau Allah 100% manusia 100% Allah, Yesus Kristus itu, Daud itu kan Yesus anak Daud gitu kan. Nah, Daud bisa mengatakan di Mazmur 23, walaupun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan aku. Bayangkan, dia belum bertemu dengan Mesias itu, hanya baru bayang-bayang keselamatan, tapi dia punya iman yang percaya bahwa walaupun aku dalam lembah kekelaman, Engkau akan menjaga aku, gitu ya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita udah berjumpa secara pribadi dengan Dia sehingga kita disebut dengan anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana ketika hidup itu yang sudah Tuhan ubahkan, kita tetap bisa mempercayakan hidup itu bersama dengan Dia. Makanya kalau dalam ketakutan, dalam kita putus asa, ingatlah selalu, bukan hanya mengenal Tuhan lewat cerita Alkitab, guru sekolah minggu saya, tapi mengalami hidup bersama dengan Dia. Itu yang saya pelajari. Jadi itu yang saya renungkan ketika saya sakit kemarin. Benar ya Tuhan, bukan hanya mendengar dari mimbar, bukan hanya mendengar lewat radio, bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi aku mengalami secara pribadi perjumpaanku, pemeliharaanmu dalam hidupku. Ya mesti itu. Ya nggak bisa kata orang. Jadi kalau ada orang kesaksian, yes, aku imani kesaksian dia. Tapi kan bentuk kita bertemu dengan Tuhan beda-beda gitu. Yang jelas adalah Tuhan memakai caranya yang luar biasa untuk Dia meyakini hidup kita bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 tuh bilang begitu. Dan saya percaya Dia nggak pernah ninggalin kita dalam bentuk apapun. Berarti dalam hidup ini tadi kalau aku tangkap segala masalah fase bertahan hidup itu berarti justru titik di mana Tuhan tuh sebenarnya ngebentuk hidup kita dari semua masalah, mungkin kekecewaan segala macam itu ya. Itu cara Tuhan membentuk kita, mau kita lebih dekat dengan Tuhan lagi kayak gitu ya Bu. Jadi jangan pernah kita katakan udah selesai Tuhan bagianku. No, Tuhan bilang masih banyak tugas kamu. Kalau ibarat tulisan ya, titik itu udah kelar kan ya. Kata Tuhan enggak, masih koma. Masih banyak kerjaanmu, masih banyak PR-mu gitu. Dan tapi bagaimana kita menyerahkan diri kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, kita cepat berpuas diri. Makanya kalau ada orang ya ke gereja itu dia cukup dengar firman, dia cukup misalnya udahlah, yang penting aku udah diberkati Tuhan, dia lupa bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan buat dia, buat kita adalah mesti kita bagikan bagi orang lain. Hidup kita harus bernilai bagi orang lain. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Kita lebih suka adalah hidupku untuk diriku sendiri. Yang penting aku nggak ngurusin kamu kok, tapi aku hidup bener, nggak bisa begitu. Hidup kita itu harus bernilai bagi orang lain. Gitu. Makanya sebenarnya pernah ada tulisan juga ya Bu, kalau misalnya Ibu Wer, pelayanan kita itu justru bukan saat kita di dalam ruang gereja, tapi ketika kita di luar ruang gereja. Karena memang saat keseharian kita itulah mungkin banyak masalah, mungkin ya keseharian kita nggak mudah, termasuk dengan melayani orang lain. Justru melayani bukan cuma dalam gereja gitu ya Bu, tapi justru di luar gereja juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Cici. Ya, ada lagi pertanyaan ini. Boleh dong. Tadi keren banget ya kita menyangkut pautkan dengan tokoh-tokoh Alkitab ya Bu ya. Nah, tapi kayaknya nih ya kalau yang di posisi itu adalah saya, sebenarnya saya tuh malah mencari jalan keluar yang tercepat nih, boro-boro mengingat tokoh-tokoh Alkitab gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengingat untuk selalu mengingat kalau kita tuh punya Tuhan gitu Bu? Bagaimana kita mengingat kalau kita punya Tuhan?
Kadang-kadang Tuhan yang ingetin kita bahwa kita tuh milik Dia loh. Kita udah mulai lupa, kita tuh milik Tuhan. Enggak, Tuhan ingetin, kamu tuh milik saya. Kamu sudah saya tebus dengan harga yang mahal, itu diriku sendiri buat kamu gitu. Jadi bagaimana ketika kita coba untuk amnesia sesaat gitu ya, pura-pura lupa kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, seperti cerita alumni tadi yang dia bilang, setiap saya kelihat Bu Iva, kalimat Bu Iva yang selalu Ibu bilang, ingat loh, hari ini kamu ujian, jangan pernah permalukan Tuhan, muliakan Tuhan lewat nilai ujianmu, gitu ya, lewat kuliahmu. Dan itu yang selalu Tuhan ingetin sama kita, hey, kamu tuh milikku, gitu. Kalau firman Tuhan yang kita baca, mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu kan hamba Tuhan, itu kan juga bukan saya gitu ya, itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang udah ribuan tahun hidupnya. Kalau saya kan nggak begitu, enggak. Tuhan itu yang akan nangkep kita, ibaratnya tuh ya, kalau di Yohanes 10 tuh saya bayangin ya, ketika bicara tentang gembala yang baik, si domba ini mau lari, Tuhan tangkep dia. Tuhan bahkan kalau ada yang nakal gitu ya, domba itu kan masih tulangnya masih muda ya, mungkin Tuhan akan patahkan dan dia taruh supaya jangan lari lagi deh kamu tuh milik saya. Saya bayangkan itu ketika saya mau lari, Tuhan bilang, Iva jangan lari, ingat loh kamu sudah saya tebus. Tuhan justru nangkep saya. Jadi kalau kita bilang aku mau coba lari kemana, kalau Daud bilang di sana Tuhan ada, di sini Tuhan ada, itu Tuhan jaga kita. Jadi nggak mungkin kita lupa sama Tuhan, kecuali kita memang sengaja melupakan ya. Tapi Tuhan yang akan tangkap kita, percayalah itu. Ya. Berarti sebenarnya mungkin juga ya Bu, ketika balik lagi, ketika kita ada masalah, mungkin itu menjadi salah satu cara supaya Tuhan tuh ngingetin lagi loh, kamu tuh punya aku, kemarin kamu jalan sendiri, sekarang coba deh jalan tanpa aku, bisa nggak gitu? Nih makanya sadar lagi, jalan sama aku ya sekarang. Bisa kayak gitu kali ya Bu ya. Oke, mungkin dari Hari? Sama sih, kayak aku sendiri juga pernah ngalamin itu, kayak di saat doa nggak ada solusi, udah nggak mau doa, atau udahlah nggak mau baca Alkitab dulu, udah membiarkan aja hidup. Tapi di titik itu merasa kosong dan entah gimana Tuhan nangkep lewat ngomong temen, lewat mungkin kalau dari gereja, dari khotbahnya tiba-tiba kok ngena banget gitu ya. Kok Tuhan lagi negor atau apa, atau sesimpel buka sosial media, kok ada menegur. Tapi benar, berarti kayak Tuhan tuh nggak pernah ngelepasin kita. Kalau kita memang pilihannya, pasti Tuhan akan terus nangkep kita seberapapun jauh, tadi seperti domba yang hilang itu. Aku percaya banget sih itu. Iya. Kalau kita di gereja ya, kita sering kali kalau ke gereja nggak apa-apa lah, yang penting belum mulai firman Tuhan, telat-telat nggak apa-apa. Percaya nggak? Waktu kita datang ke gereja menyiapkan diri kita, lewat puji-pujian pun Tuhan bisa bicara. Setuju. Makanya saya tuh kalau jadi WL di gereja gitu ya, saya tuh pernah satu kali gitu, saya nggak bisa nyanyi. Bukan saya nggak hafal lagunya, tapi Tuhan aku nggak tahu bagaimana membalas kebaikanmu gitu. Untung kan ada singer kalau di gereja kita ya, yang bisa membackup saya gitu ya. Saya tuh karena udah mulai banjir, saya udah pura-pura nunduk, kalau betul-betul kacamata supaya nggak kelihatan. Tapi dalam setiap bait demi bait lagu yang dinyanyikan itu, saya melihat bahwa begitu baik Tuhan, begitu cintanya Tuhan sama saya gitu. Nah makanya di gereja itu percayalah teman-teman, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, setiap kita memuji Tuhan pun kalimat demi kalimat dalam setiap lagu yang digubah oleh penciptanya buat kita nyanyikan itu bermakna untuk membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Lagu-lagu itu membuat kita dibangun kembali, diingatkan kembali akan cinta Tuhan. Sehingga ke gereja, ke persekutuan jangan lagi terlambat ya. Bukannya sekedar dengar firman ya, yang penting firman belum kok, nyanyi mah nggak penting-penting amat. Enggak, nyanyi pun itu membangun kita untuk bisa berterima kasih sama Tuhan. Itu. Sekarang saya kasih contoh, kita mau perjamuan kudus. Biasanya di umum minggu depan kita mau perjamuan kudus. Siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, gitu ya. Di mimbar diumumkan. Saya selalu menempatkan diri setiap hari Minggu adalah seperti saya mau perjamuan kudus. Harusnya begitu kan. Jadi bukan hanya mau perjamuan kudus, kita membereskan masalah kita dengan sesama. Kita langsung hari itu Sabtu malam husuk berdoa pada Tuhan. Tuhan besok aku mau pelayanan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan aku dilayakkan Tuhan menghampiri meja perjamuanmu. Tapi itu hanya 2 bulan sekali. Kalau kita bikin seperti itu ya, di gereja kita kan dalam bulan genap minggu pertama. Tapi kalau kita ingat Tuhan, bahwa besok aku akan menghadap Tuhan, aku akan beribadah. Atau Tuhan besok hari Senin aku mau mulai bekerja, memulai mingguku bersama dengan Tuhan.
Tuhan siapkan aku. Jadi setiap hari sebetulnya yang harus kita jaga kekudusan hidup kita sama Tuhan gitu ya. Pasti kita punya masalah. Tadi kembali lagi kita punya masalah. Aduh, Tuhan mau layakkan aku atau enggak? Kita nggak pernah layak. Betul. Kalau bicara Tuhan layakkan aku, ya hanya Tuhan yang bisa memampukan saya yang penuh dosa ini Tuhan pakai. Tapi mau nggak kamu dipakai sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, aku nggak mampu Tuhan. Bukan bicara mampu nggak mampu. Siapa sih kamu? Kita semua juga nggak mampu. Tapi mau atau enggak kamu dipakai oleh Tuhan. Nah itu jadi yang menjadi pengingat kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi dengan Tuhan, Dia mau memakai kita yang bukan apa-apa, melakukan sesuatu hal yang besar bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar. Jadi selalu dalam pikiran saya, kalau saya bisa melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan. Itu adalah hak istimewa yang Dia berikan. Sehingga ketika orang tidak memuji saya sekalipun ketika saya melayani Dia, saya tahu ada Tuhan yang memuji. Ada Tuhan yang mengatakan, thank you ya Iva, hari ini kamu udah melayani aku. Saya bayangkan itu, tapi bukan berarti kegeeran, tapi ya the best buat Tuhan. Ya, makanya di gereja kita kan ada persiapan ya. Mau melayani Tuhan bukan sekedar asal tampil, tapi mempersiapkan diri karena kita sedang dipakai oleh Tuhan pencipta hidup kita. Gitu. Seru banget ya, Mbak. Hari ini kita mendapatkan banyak banget insight dan peneguhan lagi bahwa ternyata Tuhan itu kekuatan kita dan pegangan kita di dalam segala fase kehidupan. Nah, mungkin dari Bu Iva buat teman-teman kawan muda, ada nggak sih pesan-pesan sebelum kita tutup tentang buat mereka yang mungkin lagi di dalam fase itu, lagi masa bertahan, lagi survival mode gitu, janji Tuhan apa yang harus mereka pegang di dalam hidup mereka? Ya, teman-temanku, adik-adikku yang kusayang, ingatlah dalam hidup kita masalah itu pasti akan ada. Masalah itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan izinkan sepanjang kita masih diberi anugerah nafas kehidupan dari Dia. Tapi percayalah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya janji Tuhan itu ya dan pasti. Percayalah, apapun yang kita alami hari ini, ketika kamu punya masalah, kamu punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kamu alami. Kamu punya Tuhan yang mencintaimu tanpa syarat. Kamu punya Tuhan yang akan memelukmu, yang akan menghapus air matamu. Kalau kamu tetap melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dan kamu masih bisa hidup sampai hari ini, itu juga karena anugerah Dia. Ya, jangan pernah putus asa. Di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar karena Dia mengasihimu. Engkau berharga di matanya. Itu yang harus kamu ingat ya. Orang lain tidak peduli padamu, Tuhan peduli pada hidupmu. Oke, terima kasih banyak Bu Iva untuk Sama-sama. kesempatan hari ini. Kita boleh banyak belajar dan ngobrol. Ya. Terima kasih buat teman-teman, kawan-kawan ceplok. Itu sekian dari kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.